Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ada seorang teman dari Pontianak, Kalimantan Barat menanyakan satu permasalahan dan dia minta khusus untuk direkam dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena hakikatnya saya pernah merekamnya, sebetulnya bukan merekam di dalam kajian, itu dalam bahasa Madura. Jadi mungkin beliau mendengarkannya, maka beliau meminta untuk pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, yaitu tentang satu permasalahan yang saya sendiri di bulan puasa sekarang ini setidaknya ada 5 pertanyaan yang senada bertanya tentang hal tersebut karena memang sedang betul-betul viral, yaitu ada video tidak hanya 1-2 yang mengatakan bahwasanya orang-orang di Indonesia yang dari dulu itu, kalau di Madura di kita itu biasanya zakat fitrah itu menggunakan uang yang mana dikeruskan atau di kimahnya, harganya itu setara dengan 3 kilo makanan pokok, yaitu beras. Kemudian ada video yang menyalahkan tersebut karena kata mereka ini tidak sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti, terjadi talfiq atau apailah dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya sebenarnya seperti apa? Apakah itu betul-betul salah? Itu kalau orang awam itu, kalau dibilang salah itu artinya dari dahulu saya punya hutang. Mulai tahun berapa saya balik dan lain sebagainya, saya harus membayar dan lain sebagainya. Jadi untuk membahas hal ini, sebelum masuk terhadap pembicaraan ini, memang belakangan ini kita betul-betul dengan mudahnya informasi media gampang untuk dikirimkan, terjadi beberapa permasalahan yang seharusnya tidak masuk pada telinga orang-orang yang belum bisa memahami dengan seutuhnya tentang membedakan dan lain sebagainya daripada pendapat-pendapat dan akwal-akwal ulama yang menjadikan ini tentu saja adalah satu ujian di masa-masa di mana media sosial sangatlah cepat untuk memberikan informasi kepada orang lain, sehingga banyak sekali orang awam itu sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dari zaman-zaman terdahulu itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Mereka hanya ngikut saja terhadap guru-gurunya yang dianggap sudah mumpuni dalam keilmuan dan tidak ada perbincangan lagi. Tapi belakangan ini banyak orang awam itu sudah mulai bertanya-tanya tentang apa yang telah dibawa dan lain sebagainya. Dalam satu sisi itu adalah baik, tapi dalam sisi lain itu akan memberikan satu kegaduhan. Ala kulli hal, untuk membahas hal ini setidaknya ada 3 poin pokok yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana sebetulnya hukum menunaikan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Namun saya sangat tertarik dengan satu ulama, kalau tidak salah itu di Maghrib, termasuk fitnah akhir zaman ini adalah sebagaimana barusan, sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan menjadi diperdebatkan. Yang pertama adalah aqwal jumhur ulama, pernyataan para rata-rata ulama-ulama, khususnya ulama-ulama mazhab yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menggunakan uang. Tidak boleh menggunakan uang, harus menggunakan al-urud, yakni makanan pokok. Tentu saja kalau makanan pokok di sini satu sok itu 4 mud, yang mana ada beberapa pendapat ulama tentang satu sok itu berapa kilo, karena standar yang dipakai dalam takaran atau ukuran internasional sekarang itu adalah kilogram. Dalam kitabnya Syekh Ali Jum'ah itu disebutkan Al-Makayil wal Mawazin atau Al-Mawazin wal Makayil, saya lupa, sekitar 2,04 kilo.
Ada yang mengatakan seperti dalam kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimahnya itu, ada yang mengatakan 2,4 sekian, ada yang mengatakan 2,7. Jadi itulah 2,7. Dan biasanya kalau di kita itu memang ulama-ulama dari dulu itu pasti ada hati-hati, ihtiyatnya. Jadi dibulatkan menjadi 3 kilogram beras biasanya. Untuk itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya menggunakan qimah itu boleh. Boleh. Tapi kemudian disinilah timbul permasalahan. Boleh itu dengan cara seperti apa? Maka ada 2 poin yang ingin saya gambarkan dalam boleh ini menggunakan qimah. Kita orang-orang Madura khususnya itu menggunakan mazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah itu, adakah ulama yang memperbolehkan untuk menggunakan qimah? Ternyata ada. Ada, yaitu Imam Ar-Ruyani. Beliau itu lahir pada tahun 415 dan wafat tahun 502 Hijriah. Beliau disebut dengan Syafi'i Zamani. Kenapa beliau disebut Syafi'i Zamani? Karena beliau itu sampai saking hafalnya, saking kuatnya, saking pahamnya terhadap apa yang ada dalam madhab Asy-Syafi'i itu, beliau pernah berkata seperti ini. Andaikan lau uhriqat kutubus Syafi'i, andaikan kitab Imam Syafi'i itu dibakar atau terbakar semua, maka aku akan menulisnya kembali dari hafalanku. Tidak akan ada yang saya kurangi. Beliau alim luar biasa, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha Asy-Syafi'in. Yang saya punya kitab itu adalah cetakan Darul Wafa halaman 92. Maka kalau memang ada yang memperbolehkan, sedangkan ulama-ulama Asy-Syafi'in itu mengatakan bahwasanya al-akhdhu bil marjuh, mengambil pendapat yang tidak kuat, itu diperbolehkan ketika ada masalah hali masalah. Jadi masalahnya itu sangat jelas, terutama zaman-zaman seperti ke belakang sekarang, bahwa dengan qimah, dengan harga seperti ini, itu masalah yang paling pas terhadap orang-orang fakir miskin. Maka kalau kita mengikuti pendapat Imam Ar-Ruyani, maka ya kita sudah menggunakan standar ukuran yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu seperti disebutkan tadi, 204 atau 2,7 atau 2,5 dibulatkan menjadi 3 kg, dan itu sudah angka sangat aman. Kemudian yang kedua adalah pindah mazhab. Pindah mazhab itu intiqal ila mazhabin akhar, yaitu mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan. Mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan. Dalam hal ini saya memberikan 2 catatan. Catatan yang pertama adalah yang banyak sekarang itu ditonjolkan itu adalah bahwa yang memperbolehkan seakan-akan itu hanya mazhab Hanafi saja. Jadi itu adalah satu masalah. Kenapa mazhab Hanafi saja? Karena kalau nanti mazhab Hanafi, ternyata satu usok mazhab Hanafi itu lebih besar daripada satu usok dari jumhur mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lebih banyak mazhab Hanafi, yaitu kalau dalam kitabnya Syekh Ali Jum'ah itu 3,25 kilo, atau dalam kitab-kitab yang lain itu 3,8 kilo, ya, kita bulatkan menjadi 4 kilo. Itu yang dijadikan permasalahan sebetulnya. Saya sebutkan saja di sini bahwasanya ulama-ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan qimah, zakat fitrah dengan qimah itu dari para sahabat itu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Itu disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan juga disebutkan dalam kitab Umdatul Qari. Tabi'in, Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, Al-Imam Hasan Al-Basri, Tawus, Sufyan Ats-Tsauri, dan sebagainya, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Al-Fathul Bari dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dari fuqaha madhab, dari fuqaha madhab fikih Syafi'i tadi, Al-Imam Ar-Ruyani, Al-Imam Al-Auza'i, tentu saja juga Al-Madhab Imam Abu Hanifah dan mazhabnya.
termasuk dalam mazhab Maliki, bahkan disebutkan dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya dalam mazhab Hambali itu satu riwayatnya mengatakan boleh dengan al-qimah dalam mazhab Hambali. Ini riwayat dari Imam Ahmad, riwayatun lahu, satu riwayat dari. Jadi ada dua riwayat dari Imam Ahmad, walaupun yang kuat itu dikatakan bahwasanya tidak boleh. Kemudian dalam mazhab Maliki itu sangat banyak dalam mazhab Maliki itu diantaranya Ibnu Hubaib, Ibnu Abi Hazim, Ibnu Wahab. Bahkan Syekh As-Sawi itu menjelaskan al-azhar itu memang dengan boleh dengan al-qimah. Di sini kitab ada di internet itu satu kitab namanya Jawazu Ikhrajiz Zakati bil Qimah karangan Ustadz Dr. Ridha Mutawalli Al-Azhar. Beliau mencantumkan referensi-referensi ulama-ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan harga. Jadi di catatan yang pertama ini kalau memang yang memperbolehkan itu tidak hanya mazhab Hanafi, kalau mazhab Maliki ikut yang mazhab Maliki atau ikut yang riwayatan an Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, maka ini sudah tidak ada perbedaan karena ukuran daripada satu soalnya sama dengan mazhab Syafi'i. Sama. Mazhab Hambali, mazhab Maliki itu ukuran soalnya sama dengan mazhab Syafi'i. Anggaplah kalau kita ikut mazhab Hanafi. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, apakah ini kurang 3 kg itu? 3 kg beras. Dalam mazhab Hanafi, lebih utama mengeluarkan zakat fitrah itu dengan qimah, dengan harga, dengan uang. Bagaimana cara uang itu dikeluarkan? Yaitu mengikuti 4 harga dari apa yang telah dienas oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-bur, gandum, asy-sya'ir, jelei, terus kurma dan anggur kering, zabib. Tapi dalam mazhab Hanafi dikatakan seperti ini, kan satu soknya ini sekitar 4 kiloan. Kita ambil yang besar saja, 4 kiloan. Kalau ambil pendapat Syekh Ali Jum'ah itu dalam kitab Al-Makayilul Mawazin itu 3,25 kilogram. Anggaplah 4 kg atau 3,8 seperti yang benar, tidak dibulatkan, 3,8. Kalau menggunakan bur, gandum itu, maka itu cukup setengah sok. Cukup setengah sok, tidak harus satu sok. Jadi kalau 3,8, setengah soknya itu sekitar 1,9, separuh dari 3,8, itu yang cukup. Berapa sebetulnya harga bur, harga gandum itu? Bisa cek di Shopee dan lain sebagainya. Yang bisa berbahasa Arab itu bisa diketik si'r al-bur atau al-qumh alamiyan. Di Mesir itu dijelaskan bahwasanya harga bur, harga gandum itu internasional harganya satu utonnya itu 6.000 pound Mesir. Kalau 6.000 itu 1 ton kan 1.000, berarti harga 6 pound. 6 pound itu kalau dikali dengan mata uang Indonesia, 1 poundnya itu sekitar 779. Jadi 1 kilonya itu sekitar 4.000 sekian. 1 kilonya sekitar 4.000 sekian. Kemudian saya pernah mengecek sendiri di Shopee, di online, ada yang menjual 20.000, ada yang menjual 17.500, ada yang menjual 9.000, ada yang menjual 9.000 dan lain sebagainya. Dan zakat fitrah itu kalau di Mesir itu 15 Junai, 15 pound Mesir, yaitu sekitar 11 ribuan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, setelah saya cek, karena bur itu separuh sok, maka itu memang harga 3 kg itu adalah harga aman, tidak ada masalah. Bahkan lebih tinggi, 3 kg itu lebih tinggi itu daripada harga bur.
kalau menggunakan bur. Tapi kalau menggunakan kurma tentu saja akan, karena harga kurma naik, apalagi satu sok bisa sampai 100.000 atau 80.000. 100.000 atau 80.000 tergantung kurma apa yang mau dibeli. Kalau kurma ajwa ya menjadi mahal. Ini pendapat yang ketiga. Yang terakhir adalah anggaplah ikut dalam madhab Abu Hanifah. Kita sudah lupakan, yakni nusallimu jadalan katanya. Kita anggaplah ikut dari apa yang sedang ramai sekarang, maka terjadilah talfiq, yakni dalam ukuran tidak menggunakan madhab Hanafi, tapi dalam mengambil dengan uang menggunakan madhab Hanafi. Apakah talfiq ini diperbolehkan? Itu khilaf ulama. Gampangnya cek sendiri dalam kitab Fiqhul Islami, aqwalul ulama al-mujizina bitalfiq, perkataan-perkataan ulama yang memperbolehkan terjadinya talfiq. Intinya dalam kitab Fiqhul Islami itu jelaskan, bagi orang yang memperbolehkan talfiq ada dua syarat setidaknya yang tidak boleh talfiq. Apabila dengan melakukan talfiq itu maka sampean keluar, yakni tatabbu'ur rukhus amdan, sengaja untuk mencari, tidak ada maslahat, tidak apa, mencari yang murah-murah sehingga dirinya tidak mempunyai beban perintah daripada agama atau untuk keluar dari taklif. Yang kedua adalah jika hal itu menyebabkan putusan hakim itu dapat dihancurkan atau akan meruntuhkan putusan seorang hakim atau pemimpin negara. Yang ketiga itu ada, tapi ini khusus dalam luar ibadah. Jadi bisa dilihat sendiri dalam Fiqhul Islami. Jadi secara keseluruhan saya ingin mengatakan seperti ini. Yang menjadi permasalahan sebetulnya kenapa menjadi ramai, karena menyalahkan. Andaikan iya, saya tidak masalah sampean mau zakat fitrah 100.000, 200.000, 1 juta, tidak masalah, itu bagus dan sangat setuju sebetulnya. Tapi permasalahannya menyalahkan yang sudah ada tanpa memperhatikan dari beberapa akwal yang telah kita paparkan tadi, itu menjadikan satu fitnah kepada masyarakat. Jadi itu yang bisa saya jawabkan terhadap Ustadz Syamsuddin yang meminta video ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.